Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Husnillah Imam Bukhari Imam Az-Zabidi Husna bana umatina jantina jantina sallallahu masyaihina husnil mahatina al-asqiya Lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nashahadu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun kitabus shalah. Bab tentang salat. Hadis nomor 231. An Anasin ibnu Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala. Kana ana sapa Abu Dzar radhiyallahu an iku yuhaddisu, menceritakan sapa Abu Dzar. Berarti hadisnya ini dari Abu Dzar, kemudian diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu pembantu Nabi. Kenapa? Kok main sama Ciko? Siapa namanya itu? Mogi. Anak Nabi sedene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala. Furija dibuka an sakfi baiti, dari atap rumahku, wa ana halita ingsun iku bimakata ing Mekah. Ini hadis tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tahun keberapa? Kalau sing eling. Dosen PAI siapa ini? Guru PAI. Sing guru PAI. Guru PAI bukan? Bahasa Inggris. Terus ini yang sarjana PAI? Oh, gak ada. Nah, nanti tanya tante. Dikeluarkan atau dikasih mainan lain. Isra Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya paman Nabi, siapa namanya? Abu Thalib. Setelah wafatnya Abu Thalib dan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Setelah itu Nabi rekreasi di Isra Mi'rajkan. Ketika Isra Mi'raj, kata Nabi, ketika itu saya di Mekah, kemudian atap rumah itu seolah terbuka. Fanazala, kemudian turun sapa Jibril. Jibril kemudian turun, fafaroja, kemudian membuka sapa Jibril sodri ing dadaku. Kemudian Nabi dioperasi. Kalau bahasa kita dioperasi. Ini berarti operasi Nabi yang keberapa? Yang kedua. Kalau menurut riwayat ada yang mengatakan ini yang ketiga. Tapi kalau kita lihat sejarah, pertama Nabi itu pernah dioperasi. Itu ketika beliau masih di dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Masih ingat hadisnya? Anak-anak yang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah itu pada cerita, suatu ketika mereka kecil itu, ketika Nabi kecil, mereka bermain, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki, kata teman-temannya Kanjeng Nabi. Laki-laki ini berpakaian putih, kemudian Kanjeng Nabi dipegang, kemudian diletakkan di atas tempat, kemudian badan Nabi dibelah, dioperasi. Itu yang cerita para temannya Kanjeng Nabi ketika beliau masih kecil, di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Karena itu kemudian Halimatus Sa'diyah sangat khawatir. Karena itulah kemudian Kanjeng Nabi dikembalikan kepada keluarga beliau. Itu operasi pertama. Ini operasi kedua, tapi ada yang mengatakan ini operasi ketiga. Sebelumnya itu ada lagi. Fafaroja, kemudian buka sapa Jibril sodri ing dadaku. Dadane Nabi kemudian dibelah. Sumagosalahu, kemudian mencuci sapa Jibril hu ing sodri bima'i zamzam, dengan air zamzam. Kemudian tubuh Nabi dibersihkan dengan air zamzam. Berarti ketika itu Nabi sadar, karena beliau cerita, gitu kan? Kayak Anda ada tuh kadang
melahirkan itu sesar dan sadar. Sini ditutupi untuk disesar, bagian atas disendelok. Masih kedap-kedip. Ada toh yang begitu. Itu loh, Anda yang di rumah, kaum laki-laki, kasihan. Istri Anda kalau sesar. Coba harus di, apa namanya? Nggak tahu kan. Satu bayangno begitu besarnya pengorbanan istri. Kalau Anda yang suami, kalau Anda yang anak, begitu hebatnya pengorbanan seorang ibu. Kan itu sangat tidak etis kalau kemudian kita, karena itu Al-Quran berkata saja bagi ibu kita, itu nggak etis. Karena besarnya pengorbanan ibu kita. Nabi iso cerita, berarti beliau sadar. Dada beliau dibelah, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Sumaja'ah, kemudian datang sobat Jibril, ditostin, kelawan baskom. Kalau bahasa kita apa? Ember. Nabi Jibril kemudian nggawa ember. Bawa ember min dahabin dari emas. Kalau kita, apa ember Anda? Kok plastik. Nah, kalau kan malaikat Jibril min dahabin. Mumtaliin yang dipenuhi. Ember dari emas tadi, kata Nabi, dipenuhi hikmatan, hikmah. Apa isinya? Hikmah. Wa imanan, dan iman. Fa'afraghahu. Kemudian mencurahkan, menuangkan sapa Jibril hu ing iman dan hikmah tadi fi sadri ing dalam dadaku. Maka kemudian di dalam dada Nabi kemudian diisi penuh dengan hikmah. Hikmah itu pengetahuan. Kemudian diisi dengan penuh iman. Nah, itu artinya kalau kita dalam bahasa analogi kita, ada orang-orang yang oleh Allah memang dikasih bahan bagus. Ada yang kita bahannya nggak bagus. Jadi diri kita memang beda. Ada yang dari gawan bayek, kita memang pintar. Sama dengan pandai besi, Anda ngerti ya, pandai besi yang buat pisau. Itu ada pisau yang dibuat dari bahan baja. Sehingga diasah sedikit sudah tajam. Tapi ada pisau yang dibuat dari bukan baja, besi biasa. Diasah bolak-balik nggak tajam-tajam. Nah, kita juga begitu. Ada yang gawan bayek pinter, moco sedikit paham. Tapi ada toh moco bolak-balik loh. Depan dibaca sampai belakang, depan lupa. Ada, karena itu nggak perlu menggerutu, karena memang mungkin bahan kita itu nggak baja. Karena itu yang penting adalah cara ngasahnya. Karena itulah rajin pangkal pandai, bukan bakat. Kita nggak perlu niru, itu urusannya pangeran. Alhamdulillah kalau kemudian kita dikasih bahan baja, sehingga moco itu banyak sekedap sebentar udah paham. Itu ada. Ada juga yang moco bolak-balik nggak paham, ya nggak apa-apa. Berarti melatih kita untuk banyak membaca. Bagi Anda yang punya bakat cerdas, alhamdulillah, tapi jangan membanggakan diri. Kalau Anda yang tidak secerdas temannya, juga nggak apa-apa, berarti menuntun kita kesabaran. Kan gitu toh, untung saya lebih sabar dari dia. Sehingga dia membaca sekali, saya harus 2 kali. Maka banggalah kita yang bisa membaca 2 kali daripada dia sekali. Kan begitu aja toh. Nabi termasuk orang yang bakatnya luar biasa. Karena memang Tuhan memilih dia. Summa atbaqahu, kemudian nutup kembali sapa Jibril ing sadri. Nah, setelah beliau dioperasi, kenapa harus dioperasi? Itu kalau dalam bahasa kita apa namanya? Kalau kita mau melakukan sesuatu itu kan kita perlu prepare, perlu persiapan. Nabi ini mau diperjalankan ke suatu tempat yang luar biasa, yang bahkan malaikat pun nggak bisa, yaitu menghadap Allah SWT. Karena itulah beliau harus prepare dulu, harus dipersiapkan. Karena itulah beliau dioperasi. Tentu operasinya tidak fisik ya. Kayak ini tadi, Jibril membawa baskom isinya hikmah dan iman. Kan nggak bisa dibayangkan kayak numpuk. Ini nasi bakul, kemudian dituangkan ke dada, kan enggak. Ini kan kata-kata kiasan. Dimana artinya Nabi itu memang sejak bakat kecil itu memang sudah dipenuhi cerdas. Nabi itu tanpa harus belajar.
itu pinter. Karena itu sifat Nabi adalah fatona, pinter sejak lahir. Nah, kita kan pinter setelah lahir. Beda. Fatonah namanya, tapi tidak sehebat itu. Setelah Nabi dipersiapkan, dibersihkan semuanya, summa akhoda, kemudian megang sapa Jibril biyadai kelawan kedua tanganku. Kemudian tangannya Kanjeng Nabi dipegang oleh Jibril, fa'aroja, kemudian berangkat naik ila sama idunya, maring langit. Tentu kita juga nggak bisa bayangkan naik ini sebagai fisik ya, kayak dari lantai 1 ke lantai 3. Karena sangat mungkin naik ini beda dimensi. Jadi dimensi 1 kepada dimensi yang lebih tinggi. Ada toh perbedaan dimensi? Dimensi 1 kalau sama dengan kalau analoginya kayak kita sekolah dari SD naik ke SMP. Itu kan bukan berarti naik secara fisik, tapi itu naik secara kualitas. Langit juga begitu. Anda jangan membayangkan kemudian jaraknya jauh. Perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis memang jauh. Itu fisik. Tetapi dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, puncak menghadap Allah, itu bukan berarti fisik. Artinya bukan dalam bentuk fisik jauh, tetapi bisa saja karena perbedaan dimensi. Itu yang kita pahami. Kemudian Nabi diajak naik ke langit. Fala majitu, mongko nalikane datang sapa ingsun ila sama idunya, maling langit pertama, langit yang sangat dekat dengan duniawi. Kala ngendika sapa Jibril. Begitu masuk langit pertama, Jibril berkata li khazinis samai, maring penjaga langit. Kayak kalau Anda masuk ke gerbang, kemudian ketuk pintu. Iftah, kata Jibril, tolong dibuka. Jibril aja ketuk pintu. Ini etika kita. Kalau kita mau ke untuk rumah teman, kita perlu kulon nuwun. Izin, ketuk pintu. Gak kok kemudian langsung krotok buka pintu. Enggak, itu enggak etis. Walaupun mungkin bahkan itu kamar ibu kita. Walaupun itu kamar saudara kita. Misalnya Anda kalau di rumah biasanya kamar orang tua sendiri, kamar kakak sendiri, kamar adik sendiri. Maka etikanya adalah ketika kita mau masuk rumah kamar adik kita, ketuk pintu dulu. Ketuk pintu baru, Dek, kakak mau masuk. Kan gitu, kak kok kerotok-kerotok. Itu enggak etis. Ini coba, siapa yang enggak kenal Jibril? Sayyidul Malaika, juragane malaikat. Begitu masuk masih ketuk pintu, tolong dibukakan. Jadi kok, ini juragan datang. Enggak. Ini ngajari kita bagaimana etika kita masuk. Iftah, kemudian Jibril katakan iftah, tolong dibuka. Kala jawab sapa khazin sama, man hadza, siapa ini? Kala Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, saya Jibril. Nyebut nama, berulang-ulang Nabi mengajarkan, kalau ditanya, siapa ini? Bukan kok saya, enggak. Tapi nama kita siapa? Kadang Ustadz itu kadang nerima WA dari mahasiswa. Ustadz, saya mohon ketemu untuk bimbingan. Dia nggak nyebut nama. Kemudian, ini siapa? Saya, Ustadz. Saya, kamu ini siapa? Wah, ini berarti dia perlu belajar etika. Kita nggak begitu. Karena itu kan Ustadz sering katakan, kalau Anda WA mau keperluan, kenalkan diri kita dulu. Assalamualaikum Ustadz, saya siapa? Nama kita siapa? Punya perlu apa? Kira-kira beliau kapan bisa longgar? Gitu. Jadi kenalkan, kayak kalau ada ditelepon dari bank, Mbak, Assalamualaikum, selamat siang. Saya, siapa biasanya? Wedok. Febi dari bank menawarkan apa? Biasanya nggak langsung menawarkan. Izin, mohon untuk bicara sebentar. Sebentar itu setengah jam. Nah, kan gayanya kan begitu toh. Jibril coba, siapa yang kaliber Jibril? Nggak ada orang yang di atasnya malaikat Jibril toh. Nggak ada malaikat yang derajatnya di atas malaikat Jibril. Tapi penjaga itu masih mengatakan, siapa di luar? Ini siapa yang mau ketuk pintu?
Tapi Jibril kemudian gak paham toh, ini juragan? Enggak, saya Jibril. Enggak kok, saya juragan? Enggak, sebut nama aja, saya Jibril. Dan itu tidak menghilangkan kemuliaan kita. Kemudian malaikat sing jaga iku yo apa jenenge? Takok itu apa namanya? Kepo banget ya. Sudah nanya siapa? Jibril. Sama siapa? Si nanya lagi coba. Kemudian man ma'aka? Jibril qala hal ma'aka hadun? Apakah engkau bersama orang lain? Qala na'am. Ya, ma'i Muhammad. Saya bersama Muhammad. Loh, malaikat iku cik kepo maneh. Loh, kok nggawa Muhammad? Apa ada perintah? Bagus banget. Ini khas Satpam. Security kan begitu toh. Ada surat tugas. Kok ini ada surat tugas? Itu memang begitu tugasnya. Anda nggak perlu ribet. Kalau Anda datang ke biasanya apa mahasiswa mau lapor ke pimpinan gitu ya, datang ke fakultas. Bapak, saya ini dari mahasiswa ini ingin konsultasi ke Pak itu. Sudah janjian? Kan begitu pertanyaan. Ya Anda nggak perlu marah. Itu tugasnya dia ngomong begitu. Coba loh. Jangankan dia security, malaikat aja loh nonanya begitu. Yang ditanya Jibril lagi coba. Jibril, siapa ini? Jibril. Sama siapa? Muhammad. Ada tugas? Coba. Siapa yang nggak ngerti kanjeng Nabi? Itu masih ditanya. Coba pertanyaannya, arsil ilahi. Apakah dia ada utusan, ada surat perintah? Arsil, asalnya arsil, anoto utusan ilahi. Apakah Muhammad memang ada panggilan kok diajak naik? Coba, hebat banget. Delalai Jibril sabar banget ya. Ini kalau Anda, penjaga kurang ajar ini. Coba, malaikat Jibril jawabannya qala na'am. Ya. Kurang apa sabar Jibril ini. Karena itulah kalau kita habis sholat, salah satu yang kita fatihai adalah malaikatullah Jibril. Biasanya Ustaz, kalau kita habis sholat, fatihahnya kanjeng Nabi, sahabat, kerabat, para nabi, khususnya Nabi Adam, Ibu Hawa, Ibrahim, Ismail, itu karena kita pengen haji, sehingga kita senantiasa kirim fatihah pada Ibrahim dan Ismail, semoga kita dipanggil. Kemudian dari Malaikatul Muqarrabin kita fatihai setiap habis sholat, khususnya Jibril, semoga kita mendapatkan limpahan pengetahuan. Termasuk Israel, semoga kalau kita mati, beliau sudah kenal kita. Oh, ini yang biasa kirim Fatihah. Ini kan teman plek. Saya. Karena kita kirim Fatihah, semoga kemudian proses pencabutan nyawa kita. Karena kan teman, kan gak tega toh. Kalau misalnya begitu tuh. Loh, ini kan setiap habis sholat kita Fatihah untuk mereka. Mikael kita Fatihai, semoga beliau kan tukang bagi rezeki. Ya. Nah, semoga ini anak-anak Alaskia ini yang kirim Fatihah tiap hari lah. Jangan sampai telat sakunya. Sakunya yang gak telat misalnya. Tapi intinya itu senantiasa kita Fatihah setiap habis sholat. Na'am. Ditanya siapa, bersama siapa, apakah ada tugas. Na'am. Falamma fataha. Mongko kemudian setelah buka sapa hazin alauna melewati sapa kita asama dunya. Setelah itu Nabi kemudian masuk langit duniawi, langit pertama. Faizan, maka tiba-tiba rajulun, ada seseorang qaidun yang duduk ala yaminihi ing atase kanane rajul aswidatun. Ada satu sosok, aswidah itu bermakna sahsun, ada seseorang atau bayangan seseorang, wala yasarihi lan di sebelah kirinya rajulun aswidatun juga ada bayangan sosok juga. Idza nadhara, jadi kalau bahasa kita, Nabi melihat ada seorang laki-laki duduk. Di sebelah kanan ini ada sosok pendamping satu, di sebelah kiri juga ada sosok pendamping. Berarti laki-laki itu ditemani dua laki-laki orang lain di sisi kanan dan sebelah kiri. Apa yang terjadi? Fa idza nadhara, nalikane memperhatikan sapa rajul kibala yaminihi sebelah kanane dohika, maka dia ketawa. Kalau laki-laki tadi kalau ndelok sebelah kanane dia ketawa.
Tapi faida nadzara nalikane melihat sapa rajulun qibala simalihi arah sisi kirine baka monggo kemudian mereka dia menangis. Fakola Nabi melihat itu. Ada laki-laki yang ditampakkan di sebelah kanannya ada orang satu, di sebelah kirinya juga satu. Kalau melihat teman kanannya dia ketawa, melihat teman kirinya beliau menangis. Tapi begitu Nabi datang, orang tadi menyapa duluan ke Nabi. Fakola marhaban bin Nabi Sholih wa ibni Sholih. Marhaban, selamat datang bin Nabi Sholih, Nabi yang baik. Wa ibni Sholih, dan anaknya orang baik. Jadi ketika orang tadi menyapa Kanjeng Nabi tidak namanya, tapi statusnya. Kalau Anda biasa Pak Dekan, Pak dosen, bukan namanya. Oh, Pak Zula, enggak. Kita tidak menggunakan namanya, tapi menggunakan status jabatan. Ini tadi, laki-laki tadi, begitu ketemu Nabi, beliau marhaban bin Nabi. Beliau menyapa Kanjeng Nabi duluan, kemudian menyapa dengan status jabatan posisinya. Kultu kemudian nanya sapa ingsun li Jibril maring Jibril. Kanjeng Nabi rupanya belum kenal dengan laki-laki tadi. Beliau katakan, "Man hadza?" Jibril, iku sapa iku? Kok aneh. Ada orang duduk kemudian lihat kanan ketawa, lihat kiri nangis. Itu aneh banget. Kemudian Nabi bertanya, "Man hadza? Siapa tadi?" Qala ya sapa Jibril, "Hadza Adam." Itu adalah Nabi Adam. Kenapa kemudian nangis dan ketawa? Wahadil aswidatu, utawi sosok an yaminihi dari sisi kanan, wasimalihi lan sisi kiri niku nasamu banihi, perumpamaan anak turunnya. Jadi tadi yang di kanan dan kiri itu manifestasi perumpamaan anak turun Adam. Fa ahlul yamin, mongko utawi yang kanan, minhum iku ahlul jannah. Bagian yang kanan itu adalah anak turun Nabi Adam yang masuk surga. Sementara wal aswidatul ladzi ansimalihi, sementara sosok yang ada di sebelah kirinya iku ahlun nar. Orang bapaknya para manusia itu kan Adam. Sehingga semua manusia di bumi itu anak turun Adam. Dan anak turun Adam itu terbagi dua. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Sehingga Nabi Adam lain dulu anaknya menoleh ke kanan, itu adalah manifestasi putra-putra beliau yang baik. Sehingga beliau senyum, "Oh anakku apik." Ayo ndelok ngiri, ndelok anak-anake sing kaya Firaun, kaya walaupun disebut dalam Al-Qur'an belum tentu baik toh. Saya yang sering sampaikan, di Quran itu ada contoh bagus, ada contoh tidak bagus. Tidak semua yang disebutkan Al-Quran itu bisa jadi nama anak kita. Oh, anak itu jenengno Firaun. Apa kok Firaun, Bu? Ini disebut dalam Al-Quran. Enggak juga. Karena ben mantep Muhammad Firaun misalnya. Kan enggak juga. Artinya tidak semua yang ada dalam Al-Quran itu bisa kita pakai. Ada ahli neraka dan ahli surga. Karena itu karena itulah wa idza nadzara nalikane memperhatikan sapa Adam an yaminihi saking kanannya yadhika, dia senang. Kalau melihat kanan beliau suka, wa idza nadzara lan nalika memperhatikan qibala simalihi ing arah kirine baka mongko menangis sapa Adam. Kata aroja sehingga naik biklan ingsun ila sama isaniyah. Kemudian setelah dijelaskan, oh itu Nabi Adam. Kenapa beliau menangis dan ketawa? Karena beliau memperhatikan putranya. Kemudian setelah selesai langit satu, berarti langit satu itu ada Nabi Adam. Di langit satu ada Nabi Adam. Kemudian naik lagi langit kedua. Di langit kedua ternyata sama. Fakola, mongko ngendika sapa Jibril li khazini iftah. Di langit kedua masih ditanya lagi. Iftah, bukalah. Fakola, mongko jawab lahu maring Jibril sapa khazinuha. Mislama ing upamane barang kala kang ngendika sapa awalu penjaga langit pertama tadi. Berarti podo pertanyaannya. Kamu siapa? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Untuk apa? Apakah ada surat tugas? Ada janji belum? Kan itu biasanya kalau security di fakultas kan begitu. Karena itu
biasanya setelah janjian sama mahasiswa, saya bilang ke bagian security, Mas, nanti ada mahasiswa yang ingin cari saya sekitar jam ini. Karena kan biar dia kemudian nggak usah nyari saya. Biasanya kan security begitu. Itu memang itu tugas dia. Kita di kantor kemudian, Bapak, ini ada mahasiswa datang, boleh masuk dari Wariwi. Kita kemudian udah pesan duluan. Nanti ada mahasiswa ya. Karena itu biasanya mahasiswa kalau yang mau datang kan karena enggak tiap hari, saya bilang kalau ingin konsultasi kontak dulu kira-kira kita ketemu jam berapa biar nanti waktunya pas. Kadang kita pas ngajar datang, akhirnya kan kita nggak bisa. Atau kita udah pulang, dia baru datang. Kadang kan mahasiswa itu top. Jam 9, jam 4 sore baru datang. Anak kuwi. Itu beda banget. Dulu kita punya mahasiswa dari Eropa di S3. Jadi kalau dia mau konsultasi, Ustaz, saya mau konsultasi ini. Jam berapa saya bisa boleh ketemu? Saya bilang jam 12 siang. Jam 12 kurang 5 menit, dia sudah duduk di depan. Nanti begitu jam 12 dia ketuk pintu, Ustaz, kita ada janjian. Begitu duduk, pertanyaan pertama yang dia bilang, saya punya waktu berapa menit? Hebat toh. Kayak kita, kok baru datang? Oh, saya ini alasannya, sing ngontore pedot. Ini kemarin basnya banyak bocor, Ustaz. Ya kalau bocor kenapa nggak ngontak? Kenapa nggak kemudian harus merekedu skedur kembali, ditata kembali ininya waktunya? Enggak. Dan itu ternyata berulang-ulang. Kemarin janjian, saya bilang saya ngajar sampai jam 11. Jam setengah 1 saya ngajar lagi, tolong nanti ketemu jam 12-an. Karena setelah itu saya ngajar lagi. Ternyata dia tidak datang. Kemudian setelah ngajar, sore kita rapat, dari rapat direktorat langsung pulang. Jam setengah 4 mau pulang itu, dia, saya sudah di fakultas. Ini top banget ya. Ya, besoknya saya bilang, besok ketemu lagi, saya sudah nggak di fakultas. Akhirnya kita tegur, kemarin kita janjian jam berapa? Oh, ngapunten Ustaz, kemarin sepeda saya bocor. Ya gitulah, nggak tahu bocor apa bener. Kan kita itu top kalau nyari alibi. Kuliah online, kok nggak kelihatan gambarnya? Sinyalnya buruk, Ustaz. Di pondok sinyalnya kedap-kedip. Pondok lagi yang di... Dulu ada, kita itu kan berusaha satu kamar mandi. Karena itu kan di sini kan ada 6. Lantai 1, 2, sini 2. Karena kita ingin satu kamar mandi. Sehingga tidak ada antri panjang. Makanya dulu ada beberapa dosen kan komplain. Konfirmasi ke saya, ke ibu. Ustaz di pondok itu katanya ini telat, katanya antri kamar mandi. Saya pasti ngomong. Oh ini telat katanya di pondok kamar mandi. Wah ini anjane santri ini sing top. Kita sudah berusaha satu kamar mandi itu karena biar tidak terlalu ini. Coba kalau di gedung C itu malah kamar mandinya 9, kamarnya 6. Itu kan kelebihan toh, kamar mandinya surplus. Coba sehingga tidak ada alasan untuk telat ke kampus. Itu kan kita sudah berusaha untuk mendesain. Tapi ya jenenge santri itu kan kreatif. Iftah dan seterusnya. Fataha, kemudian fataha, kemudian buka sapa malaikat. Qala ngendika sapa Anas, fadzakara, kemudian nyebut sapa Nabi annahu iku wajada. Kemudian Nabi tidak menceritakan secara detail apa yang terjadi itu, Pak. Nabi menceritakan annaustune Nabi iku wajada. Nemu sapa Nabi ketemu Fissamawati dan melangit tadi, 1 ketemu Nabi Adam. Kita sudah diceritakan Nabi Adam di langit pertama. Kemudian ketemu lagi Nabi Idris. Nabi Idris itu Nabi yang mengajari kita tulis menulis dan pertanian. Nabi Idris ini kalau dalam bahasa filsafat ini yang disebut Hermes. Kemudian melahirkan hermeneutika. Udah kuliah filsafat? Kalau enggak nanya Mbak Bella. Atau itu salah satunya lagi. Nah, itu
Itu semester berapa itu filsafat? Satu ya? Satu. Online Ustaz. Oke, itu kalau dalam bahasa kita Nabi Idris. Itu yang mengajari kita tulis menulis. Dan itu kalau dalam bahasa Yunani itu yang disebut dewa Hermes. Yang kemudian dari kata Hermes menjadi hermeneutik. Nah, sehingga Anda kenal toh ada metode hermeneutika. Itu kata hermeneutika itu diambilkan dari kata Hermes. Seorang tokoh, kalau dalam mitologi Yunani itu salah satu dewa. Dewa yang ada di Yunani yang berfungsi, bertugas untuk menjelaskan perintah langit kepada manusia. Jadi dalam bahasa kita nabi. Nah, kalau dalam bahasa Islam namanya Idris. Kan ada beberapa yang mirip toh. Kalau kita Nabi Yahya. Kalau di dalam bahasa Inggris John. Bahasa Jawa Urip. Jadi Pak Urip itu Pak Yahya. Pak Yahya itu sama dengan Pak John. Kan beda bahasa. Nabi Idris wa Musa, kan ketemu Nabi Musa, wa Isa, wa Ibrahim. Walam yusbit, tetapi tidak menetapkan sapa nabi kaifa manaziluhum. Kaifa bagaimana manaziluhum derajat mereka atau posisi mereka. Nabi tidak detail menceritakan apa yang terjadi di langit. Cuma beliau hanya mengatakan, pokoknya aku neng kono ketemu iki. Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Idris, Musa, Isa, Ibrahim. Liyane enggak ketemu. Ghairu annahu, kecuali satu nabi ku dzakara. Nyebut sapa nabi annahu ku wajada, kecuali yang pertama tadi agak detail toh, yang pertama wajada Adam fi samaitunya, kecuali yang pertemuan dengan Nabi Adam itu diceritakan, Nabi menceritakan secara detail. Yang diumpamakan beliau duduk, kemudian melihat kanan, melihat kiri, nangis, ketawa. Itu hanya Nabi Adam. Tapi ketika ketemu Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim, Nabi tidak menceritakan detailnya. Wa Ibrahim kemudian menceritakan Ibrahim fi sama'i sadisah di dalam langit ke-6. Berarti setiap langit ada orang-orang itu. Ada beliau-beliau yang Ibrahim berada di langit ke-6. Qala Anas, falamma marra nalikane lewat sapa Jibril alaihi salatu wasallam bin Nabi alaihi salatu wasallam bi Idrisa qala. Kemudian hanya ada cerita ini ketika ketemu Nabi Idris qala marhaban bin Nabi. Sama ucapan Anda bisa melihat ketika Nabi datang semua nabi-nabi yang menyapa duluan. Itu artinya menunjukkan derajat nabi yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang lain menyapa duluan. Dan menyapa beliau tidak dengan namanya. Bukan marhaban ya Muhammad, tapi marhaban an-nabi salih. Itu penghargaan yang luar biasa. Dan Anda bisa lihat dalam Al-Quran. Al-Quran itu ketika menyebut para nabi, itu menyebut namanya. Ya Sulaiman, ya Musa, ya Isa. Tapi Al-Quran tidak pernah sekalipun menyebut Nabi Muhammad dengan ya Muhammad. Al-Quran masih menyebut ya ayuhan Nabi dengan gelarnya. Itu artinya betapa Allah sangat menghargai Kanjeng Nabi. Kalau Allah aja loh nggak pernah menyebut namanya. Terus kita nyebut jambal ke Kanjeng Nabi. Itu posisi kita sebagai apa? Kan gitu toh. Kalau Allah aja lo nggak pernah nyebut namanya karena menghargai Kanjeng Nabi. Terus kita, karena itu kan dalam banyak selawat ada yang mengajarkan selawat itu tidak menyebut nama Muhammad. Allahumma sholli ala Nabi, Allahumma sholli ala Rasul. Karena mau nyebut namanya itu nggak berani. Itu penghargaan kita. Semua nabi mengatakan ya ayuhan nabi, marhaban bin nabi sholih wal akhi. Kalau Nabi Idris mengatakan marhaban bin nabi sholih wal akhi sholih, dan saudara yang hebat. Fakultu, Nabi kemudian mengatakan man hadza? Ini siapa? Qala Idris. Itu Nabi Idris, dikenalkan satu-satu. Anda kayaknya juga begitu, kita bisa belajar dari ini. Kalau ada dua orang yang kita mungkin ini si A dan B itu ketemu di depan kita. Si A dan B belum saling kenal. Tapi kita kenal A dan kita kenal B. Kita bisa mengenalkan, Mas, ini namanya ini posisinya sebagai ini. Nah, kemudian kita saling mengenalkan. Kayak Jibril tadi kan, oh ketika Nabi mengatakan, ini siapa? Oh ini Nabi Idris.
Oh ini Nabi ada. Yang kenal itu kan Jibril. Makanya itu kemudian Jibril menjadi mengenalkan mak jumblang. Mulai bahasa Anda kan mak jumblangnya. Kalau bahasa ini sebetulnya bukan mak jumblang, tapi beliaulah yang kemudian mengenalkan, oh ini Jibril, oh ini Idris. Sumamarartu. Kemudian ketemu sapa ingsun bi Musa faqala marhaban bin nabi salih wal ahis salih. Ini saudara-saudara. Kultu man hadza? Qala hadza Musa. Setiap ketemu semua nabi marhaban, memberikan selamat datang kepada kanjeng Nabi. Sumamarartu bi Isa. Kemudian ketemu Nabi Isa, marhaban bil akhis salih. Kemudian Isa juga mengatakan marhaban bil akhis salih wa nabi salih. Qultu man hadza? Qala hadza Isa. Sumamarartu. Kemudian lewat sapa ingsun bi Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim. Faqala marhaban bin nabi salih wa ibni salih. Semua mengatakan marhaban, marhaban, marhaban. Delalai berarti semua nabi itu kenal dengan kanjeng Nabi. Sayangnya ketika itu Nabi belum tahu, sehingga nanya, ini siapa ya? Ini siapa? Sampai terakhir ketemu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi nanya, man hadza? Qala hadza Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa kana lan ana sapa Ibnu Abbas wa Abu Habbah al-Ansari yakulani. Qala ngendika sapa Nabiyu suma araja. Kemudian naik sapa ingsun bi iklan ingsun hatta suma araja, kemudian naik sapa Jibril bi iklan saya hatta zaharatu sehingga tampak sapa ingsun li mustawa. Kemudian saya setelah langit ketujuh, Jibril ngajak saya naik lagi sampai kemudian sebuah tempat al-mustawa. Mustawa itu secara tekstual bisa dimanakan tempat yang luas, itu mustawa. Asma'u yang mendengar sapa ingsun fi ing dalem istawa sorifal aklami ing goresane pena. Anda masih ingat kalau di langit itu ada namanya apa namanya? Kolam ya, catatan, sehingga semua kehidupan manusia itu tercatat di situ. Itu kayak Anda mungkin analoginya kayak Anda zaman dulu itu ada, kalau di laptop untuk menyimpan rekaman rekod itu di mana itu? Hadis. Nah, hadis itu kan sifatnya kan kayak putaran gini, kemudian ada jarum, dia berputar. Bayangan kita kayak gitu, sehingga kemudian Nabi itu mendengar ada suara catatan, geritan. Kalau Anda menulis itu ada, Nabi mendengar ada sebuah sistem yang mencatat apapun yang terjadi di semesta. Itu pusatnya di situ. Kalau bahasa kita apa itu? Tempat menyimpan data. Karena itu, like komputer, kalau kita hadis, kalau dalam sistem kayak di kampus, itu kan ada pangkalan data. Dari semua fakultas, semua terkumpul di situ. Nah, sehingga kalau ingin tahu apa yang terjadi di masing-masing fakultas, tinggal ngopi aja di situ. Nah, kalau Anda bisa melihat apa yang ada terjadi di situ, maka kita akan tahu apapun yang akan terjadi. Karena di situ tercatat semuanya. Kala ngendika sapa Ibnu Hazm wa An-Nasin Ibnu Malik, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah naik ke, kalau di dalam hadis yang lain, Nabi itu naik ke atas, tentu Anda tidak perlu membayangkan ini kayak lantai 3, lantai 4. Tapi naik pada posisi yang ketika itu bahkan malaikat Jibril itu tidak boleh, tidak bisa. Jadi itu berarti menunjukkan posisi Nabi. Sampai di Sidratul Muntaha, kemudian Nabi naik lagi. Ketika Nabi mengatakan pengen ditemani Jibril, beliau mengatakan ini batasan saya sampai sini, saya nggak bisa naik lagi. Maka hanya Nabi yang naik. Sampai kemudian digambarkan dalam Al-Quran, Nabi naik di suatu tempat di mana kalau dalam analogi kita, jarak antara Allah dengan Nabi itu hanya seperti satu depa. Itu menunjukkan saking dekatnya. Quran kan gitu toh. Kausai ini dua batang panah. Itu menunjukkan betapa dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan tidak karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan semesta. Itu menunjukkan dekatnya kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi kata hadis ini, kemudian saya naik lagi. Fafarodo, kemudian mewajibkan sapa Allah ala umati ngatasi umatku khomsina salatan. 50 salat, bukan 50 waktu loh ya. Kita sering enak kewajiban 50 waktu. 24 jam dibagi 50. Itu setengah jaman. 50 salat. 50 salat itu kita nggak tahu apakah 50 macam salat. Ada salat duha, salat witir, salat gitulah. Pokoknya 50 salat. Farojatu. Saya diberikan kewajiban umat Islam, diberikan kewajiban 50 salat. Kemudian farojatu, kemudian saya pulang. Bidzalika dengan kewajiban 50. Hatta marartu. Sehingga ketemu sapa ingsun ala Musa. Karena turun ketemu Musa. Delalai hebatnya Nabi Musa itu kayak Bani Israel. Mesti nanya. Kepune kuat banget toh. Kayak Anda mari ke kampus konsultasi. Ya apa Mbak Asil konsultasi. Mari ke metu di ke warung. Menune apa nih mau? Delala sing ditakoni ya padha. Ditakoni apa menune ku mulai berangkat sampai pulang diceritakno kabeh. Nah, Nabi Musa juga gitu. Begitu ketemu Nabi Musa nanya. Takola kemudian nanya sama Musa, "Ma faradallahu laka?" Ma ku apa farad mewajibkan sapa Allah laka ala umatika? Apa yang telah diwajibkan Allah pada umatmu? Kultu matur faradha khamsina marat salatan. Kultu matur sapa ingsun faradha telah mewajibkan sapa Allah khamsina salatan 50 kali salat. Qala kemudian Musa mengatakan firji balik ila rabbika kepada Tuhan. Wah, ini hebat banget Nabi Musa ini. Jadi kita harus sangat berterima kasih. Dari 50 tinggal 5 kali itu kan, wah kita harus terima kasih banyak ini. Salah satunya Fatihah pada Nabi Musa. Farji kata, fa'ina umataka karena umatmu iku layak latutiku ndak akan mampu. Umat Muhammad kecil-kecil nggak akan mampu lah 50 kali salat. Farajatu kemudian bali sapa ingsun menghadap ke Allah lagi. Fawadoa kemudian meletakkan satroha. Kemudian diskon 50%. Berarti dari 50 tinggal 25. Langsung, pangeran juga hebat. Main pangeran. Artinya diskon itu bukan 5%. Nah, kita kan diskon 5%. Enggak, Allah Ta'ala, begitu Kanjeng Nabi sowan, minta diskon 50%. Kayaknya kita perlu belajar. Mbak, ini gak dikurangi. Yus, tak kurangi 50%. Rego 100.000 tinggal 50.000. Enak. Coba Allah Ta'ala kemudian langsung diskon satroha separuh 50%. Farojatu wis kena 50% farojatu. Kemudian turun lagi ila Musa ketemu Musa. Kultu kemudian laporan Kanjeng Nabi ke Nabi Musa. Fawadoa diskon satroha separuh. Pakola Nabi Musa cik hebat banget. Roji robaka, balik lagi minta diskon. Fa'inna umataka karena umatmu iku latutiku, tidak akan mampu. Berarti masih 25 kata Musa, baliklah minta lagi. 50% itu masih banyak. Farojatu, kemudian kembali lagi sapa ingsun fawadoa. Kemudian mengurangi sapa Allah satroha ing separuh. 50, diskon lagi 50 lagi. Berarti tinggal kalau 50 dikurangi 50 menjadi 25 toh. 25 diskon 50 lagi. Tinggal 12,5. Farojatu. Kemudian berarti sudah tinggal 25%. Farojatu bali ilahi maring Musa fakola. Irji. Ini jasanya besar banget ini. Nabi Musa. Anda bisa bayangkan tanpa diskon ini kita belenger kita 5 aja wis ngenyah. Coba Nabi Musa itu wis irji lagi fa inna umataka karena setune umatmu iku latutiku. Farojatu kemudian bali sapa ingsun sampai terakhir tinggal 5. Fakola iya kata Allah Ta'ala terakhir iya utawi
salat iku khamsun. Maka terakhir Allah Ta'ala mengatakan kewajibanmu tinggal 5. Tetapi fahiyya utai salat iku khamsuna. Nilainya sama dengan 50. Weh, hebat toh. Kita 5 itu nilainya padha karo 50. Nah. La yubaddalu. Kang ora diganti apa alqaulu ladaya. Jadi kemudian Allah ngasih kesimpulan, closing statement. Ini Muhammad kewajibanmu 5, tinggal 5. Tapi 5 ini nilainya sama dengan 50. Terus karena itu Nabi pulang. Karena sudah dikasih statement gitu, 5 nilainya sama dengan 50, beliau pulang. Ketemu Nabi Musa lagi. Faqala irji. 5 itu cek kok njaluk diskon. Ini saya tinggal situ. Yo luar biasa enaknya. Misalnya tinggal Nabi Musa irji ila rabbika. Nabi Musa 5, kita sudah dikasih 5, tinggal 5. Nabi Musa masih mengatakan bali. Minta diskon lagi. Kultu istahaitu, malu, sungkan saya. Sebelah balik. Sebab Nabi itu sampai merasa malu. Istahaitu, merasa malu sapa ingsun min robbi. Saya malu pada Tuhan. Summa intalaqo. Nah, berarti kesimpulannya tinggal 5. Itu jasanya Nabi Musa. Berterima kasihlah kepada Nabi Musa. Itu luar biasa jasanya. Dari 50 tinggal 5. Tapi 5 pun nilainya sama dengan 50. Oh, coba. Kode B Anda misalnya kuliah 16 kali pertemuan, tapi yang ngulang boleh hanya masuk 2 kali saja. Tapi nilainya sama dengan 16 kali. Kalau Anda gimana? Misalnya gitu. Setelah selesai, berarti kesimpulan terakhirnya sudah close. Closing statement ini sudah selesai. Salat 5 waktu, 5 kali. Yang asalnya 50 salat menjadi 5 saja. Nabi tidak mau karena sudah merasa malu terlalu banyak diskon. Sumantolako. Kemudian setelah menerima sholat, kemudian berangkat sapa ingsun Jibril bi iklan ingsun hatta intaha. Kemudian sampai sapa ingsun sapa Jibril bi iklan ingsun ila sidratil muntaha. Setelah menerima wahyu, kemudian Nabi diajak jalan-jalan sampai ke sidratil muntaha. Di sidratil muntaha itu apa yang terjadi? Wa ghosiyaha lan meliputi ing sidratil muntaha apa alwanun, bermacam-macam warna. Jadi di sidratil muntaha itu kabut berwarna. Karena itulah la adri, tidak ngerti sapa ingsun mahiyya. Kan itu nanti kemudian gak bisa cerita. Ning sidratil muntaha itu kalau bahasa makna tekstualnya itu pangkal dari semua cabang. Jadi kalau Anda punya sapu kayak apa yang binatang yang banyak kakinya tuh cumi-cumi, apa? Gurita. Gurita itu kan banyak toh, Allah karim. Gurita itu kan banyak kakinya, maka pangkal kepalanya yang membawai banyak kaki itulah sidratul muntaha. Pangkal dari semua yang terjadi di semesta. Itu sidratul muntaha. Apa yang terjadi di sidratul muntaha? Nabi mengatakan di situ penuh warna. Saya nggak tahu keadaannya kabut dan kabut berwarna, sehingga detailnya karena Nabi mengatakan la adri, saya nggak tahu detailnya kayak apa, saking luar biasanya. Setelah begitu summa udkhiltu, kemudian dimasukkan sapa ingsun al jannata, kemudian saya diajak keliling lihat rumah masa depan, surga, itu kan diajak rekreasi. Jadi diajak rekreasi itu setelah dikasih kewajiban. Jadi kalau Anda pengen mari ngasih kewajiban, ya diajak rekreasi lah. Apa yang kita kasih tugas. Biasanya kan gitu tuh. Racing kemana. Faida fiha, mongko ing dalam surga jabalil lu'lu, habayi lu'lu, ono banyak apa lu'lu itu? Permata, kerikilnya permata. Wa idza turabiha utai debune iku almis.
Debunya aja minyak wangi. Pada baik kita. Kita kan biasanya menaburkan minyak wangi di sajadah. Ini semoga ini ke surga. Gitu kan? Itulah surga. Setelah itu kemudian Nabi juga diajak lihat neraka. Kemudian melihat banyak. Artinya gambaran-gambaran tadi itu kalau lihat hadis ini muncul ketika sudah menerima perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 menjadi 5 nilainya sama dengan 50, maka bersyukurlah kita walaupun 5 nilainya sama dengan 50. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil alamin wa waqi'na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.